Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faqahana fid din. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وانشر علينا من فضائل رحمتك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا طيبا ونعوذ بك من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tak terhingga, sehingga kita masih dapat beristiqamah di dalam beribadah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, salat subuh secara berjamaah, kemudian duduk di majlisul ilmi, majlis yang mulia, majlis yang sangat dibangga-banggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikatnya. Mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak Ibu semua, setiap niat dan amal yang salih menjadi nilai yang istimewa, pahala yang berlipat ganda di sisi Allah. Alaika ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersalawat kepada beliau dan mengikuti qudwah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, insyaAllah kelak kita mendapatkan syafaatnya, syafaatul kubra, syafaat yang dinanti-nantikan. Pada hari itu tiada seorang nabi pun yang dapat memberikan syafaat kecuali syafaat yang datang melalui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu jamaah salat fardu subuh Masjid Nurul Yakin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pembahasan yang akan saya sampaikan pada pertemuan yang mulia ini sesuai kesepakatan bersama dengan bapak-bapak pengurus kita, yakni temanya adalah fikih ibadah, khusus spesifik di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena saya lihat masjid kita ini, Nurul Yakin ini, jamaahnya bermazhabkan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Dari solatnya, ya, dari segi ibadah, lihat imam tadi berkunut, makmum setelah solat duduk sabar, tak ada yang buru-buru berdiri pergi keluar, duduk berzikir, wirid bersama-sama dengan suara yang jahar. Nah, ini Syafi'i tulen ya Pak, ya, ini Syafi'i tulen. Jadi jangan berubah-ubah, jangan pula nanti jadi abu-abu pula. Ya Bapak Ibu, ini dah Syafi'i tulen nih Masjid Nurul Yakin nih. Ya, maka saya boleh katakan mazhab kita mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kalau tidak berani saya bilang mazhab kita, Pak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
fikih yang kita kaji ini nama kitabnya Al-Fiqhul Wadih. Fikih wadih. Apa itu fikih wadih? Fikih yang gamblang, Pak. Fikih wadih itu fikih yang mudah difahami, mudah dicerna. Tak panjang lebar ibaratnya, ya, tak susah-susah untuk difahami. Jadi tinggal dengar, diambil, diamalkan. Kalau bahasa awaknya tinggal makan ya, Pak. Apalagi fikih yang akan kita pelajari ini adalah memang betul-betul fikih ibadah yang untuk kita amalkan. Langsung bisa diamalkan di praktek. Ini namanya fikih al-wadih, al-fiqhul wadih. Kenapa dinamakan al-fiqhul wadih? Liwuduhi ibaratihi wa suhulati tanawulihi khususan lil mubtadi'in. Sebab dinamakan al-fiqhul wadih, fikih yang gamblang, yang nyata, yang mudah difahami adalah liwuduhi ibaratihi, karena mudahnya ibarat. Jadi sebagian kitab-kitab itu Pak tidak mudah juga ibarat fikihnya, Pak. Kalau kita yang awam ini seperti belajar kitab I'anatul Talibin, itu kitab yang mujalladat, Pak, yang berjilid-jilid, kitab-kitab fikih Asy-Syafi'iyah yang besar-besar. Nah, itu ibaratnya kadang susah-susah semua itu. Belum lagi nanti Bajuri, Bujarami, apa segala macamnya lah. Ya, sampai kepada yang lebih besar, ya, semakin sulit ibaratnya pembahasannya. Jadi fiqhul wadih ini cocoklah untuk al-mubtadi'in, pemula, orang-orang awam, ya. Apalagi untuk umum seperti ini ya cocoknya kitab fiqhul wadih lah. Jangan i'anah at-talibin pula, ya. Bingung kita dengar ibaratnya itu. Nah, jadi habis masa mendengarkan ibarat, padahal kita ingin mendengarkan sesuatu yang langsung bisa kita pakai, kita praktekkan. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan fikih kita ini dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bukan air, Pak. Fikih ini dasarnya, ya, awal pembahasannya itu bukan air. Ya, bukan air. Apa dia? Basmalah. Lafaz bismillahirrahmanirrahim. Karena lil itba', mengikut apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Fahuwa ajzam. Fahuwa abtar. Setiap pekerjaan, setiap urusan yang berfaedah, yang baik-baik, jika tidak dimulai padanya bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta'u, maka terputuslah pekerjaan itu dari keberkahannya. Pada satu riwayat dikatakan ajzam, maka cacatlah pekerjaan itu. Pada satu riwayat lagi dikatakan abtar, yang mana makna daripada kesemuan itu adalah naqisun anil barakah, kurang barakahnya. Jadi jangan tinggalkan bismillahirrahmanirrahim di setiap perbuatan yang berfaedah, yang baik-baik. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim karena kita mengambil barakah. Ba pada bismillah itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maknanya ada, ya. Jadi setiap huruf itu punya makna, makna harfi. Jadi para alim ulama kita enggak sembarangan Bapak Ibu di dalam berdalil itu, beristinbat, mengihtimalkan hukum atau makna itu enggak sembarangan. Salah satu alat adalah memaknai setiap huruf yang ada di dalam Al-Qur'an itu, ya, dan setiap huruf yang ada di hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna harfinya sesuai dengan kaidah mazhab masing-masing. Seperti innamal a'malu binniyat. Hadis panjang itu, kita ambil sepotong aja awalnya. Innamal
a'malu binniyat. Sesungguhnya hanya sah ibadah itu dengan niat. Oh, kenapa diartikan hanya? Kenapa enggak diartikan sesungguhnya barang? Bukan barang di situ. Ya. Innama di situ liufidul hasar, ifadatul hasri. Artinya terbatas. Kalau sudah innama itu enggak boleh terlalu dipanjang lebarkan lagi Bapak Ibu. Ya. Terbatas dia. Innamal a'malu binniyat. Maka diartikan hanya sahlah amal ibadah itu dengan niat. Kalau enggak niat, enggak sah. Nah, itu lihat. Kemudian Imam Asy-Syafi'i kita memaknakan huruf ba pada kata binniyat di situ adalah maknanya ba lil muqaranah. Oh, lihat tuh. Enggak sembarangan enggak, Pak? Ya? Enggak sembarangan, Pak. Itu simple aja itu. Ya. Contoh yang enteng-enteng aja saya bawakan itu. Itu yang dikatakan makna harfi pada setiap kalimah itu ada Bapak Ibu. Pada setiap huruf itu ada maknanya masing-masing. Hanya saja sah amal ibadah itu bila mana dikerjakan dengan niat, bin niat. Dari mana Imam Asy-Syafi'i mengijtihadkan bahwasanya berniat itu mesti seiring dengan perbuatan? Dari mana dia dapatkan? Disitulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dari makna-makna harfi yang difahami sesuai dengan kawaid mazhab masing-masing, kaidah mazhab masing-masing. Hanya sah ibadah itu bila mana dikerjakan dengan niat. Imam Syafi'i mengatakan niat itu seiring dengan perbuatan. Makanya Imam Syafi'i mengartikan niat adalah, mendefinisikan niat adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi. Tengok. Imam Syafi'i mendefinisikan niat adalah qasdus syai', menyengajakan untuk melakukan sesuatu. Jadi kita mesti ada kesadaran, Pak, bahwasanya kita sengaja melakukan sholat. Kalau ngigau tidak sah, Pak, sholat. Sah tidak orang niat sholat tapi ngigau, Bapak Ibu? Ngigau tidak sadar mata tapi jam tidur mimpi dia sholat. Allahu Akbar. Itu kalau ada orang mimpi ngigau kayak itu mantap tuh. Tidak sah karena tidak ada penyengajaan, tak sengaja. Makanya Imam Syafi'i katakan qasdus syai', niat itu adalah mengqasadkan, menyengajakan, ya, untuk melakukan sesuatu muqtarinan bi fi'lihi, yang mana niat itu diiringkan seiring dengan perbuatan. Jadi yang afdal itu niat di dalam mazhab Imam Syafi'i itu Bapak Ibu seiring dengan perbuatan. Kalau sholat di mana niatnya Bapak Ibu? Usolli. Tunggu dulu ya. Ketawa Bapak sebelah sana. Kalau usolli itu Bapak Ibu lafazkan, itu namanya talaffuz bin niyah. Talaffuz bin niyah. Ya, melafazkan dengan niat namanya itu. Boleh Pak Ustaz pakai usolli, boleh. Ya. Untuk apa maksudnya? Untuk menyiapkan niat agar standby dia, Pak. Tidak was-was. Ya, kadang kita kan was-was di dalam sholat itu, Pak. Jadi dibantu dengan talaffuz, dengan niat, dilafazkan biar kuat niat kita di dalam hati itu. Itu maksud talaffuz itu. Talaffuz sekalian dengan niat itu afdal, bagus. Ya, diucapkan kemudian dihadirkan di dalam hati. Karena niat itu yang sebenarnya dalam hati, bukan talaffuz, bukan lafaz. Ya. Jadi menurut mazhab kita, ini dah berani saya bilang mazhab kita nih, Pak. Ya iyalah, saya yakin nih Masjid Nurul Yakin ini sapi tulen saya tengok. Ya, sapi tulen nih. Ya, kunutnya wah Masya Allah lama pula kunutnya. Pak Ibu, untung imam tak baca setengah jam kunut. Kemudian saya tengok setelah sholat wirid sama-sama, itu luar biasa tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu memang Syafi'i tulen. Maka saya berani bilang ya, di tausiah saya ini mazhab kita. Mazhab kita Asy-Syafi'i. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, niat salat menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i ya, seiring dengan takbir Bapak Ibu. Takbiratul ihram. Yang mana takbiratul ihram itu? Yang angkat tangan itu Allah, itu bukan takbiratul ihram tuh, Pak. Yang angkat tangan itu bukan takbiratul ihram. Yang takbiratul ihram itu Allahu Akbar.
Itu takbiratul ihram. Adapun mengangkat tangan itu sunnah hayat, yang bila mana dikerjakan cantik solat kita, elok rupanya solat kita. Kalau kita tinggalkan ya sah solat. Ndak bapak ibu angkat pun tangan sah solat. Yang penting baca Allahu Akbar. Dia termasuk rukun qauli itu. Ya. Ya bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ada orang solat malam itu, Pak. Allahu Akbar. Tahu-tahu didakapnya langsung tangannya, Pak. Ndak diangkatnya tangan. Sah atau Pak? Sah. Mengangkat tangan itu pada 4 tempat di dalam solat. Nanti kita bahas tuh sampai ke sana tuh pembahasannya nanti. Ya. Bapak ibu, hukumnya adalah sunat hayat. Apa sunat hayat? Ada 2 sunat di dalam solat. Ada ab'ad, ada hayat. Ab'ad itu kalau kita tinggalkan, dianjurkan sujud sahwi, bukan wajib, dianjurkan, disunatkan sujud sahwi. Kalau sunat hayat ini, ya kalau kita tinggalkan terlupa, ya tak perlu sujud sahwi dah. Hanya bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah, disitulah niatnya tuh yang sebaiknya, karena disitu lebih punya celah yang panjang, ada celah yang panjang, bisa kita masukkan niat di situ. Allah, mat tabi'i itu 2 harakat, ya. Disitulah isi niat, standby-kan niat di dalam hati. Aku salat fardu maghrib, aku salat fardu isya, aku salat fardu subuh. Adapun 3 rakaatnya mengikut imamnya, menghadap kiblatnya, lillahi ta'alanya, sesudahu akbar pun boleh. Nah, nyar joleh-joleh pikir Pak, ndak kau isi semuanya ikut dalam takbir tuh. Panjanglah dia. Jadi 3 aja syarat niat tuh Bapak Ibu. Qasad, niat salat fardu nih ya. Ini yang salat fardu aja kita bahas dulu nih, ya. Tapi fikih wadih, fikih enteng, ya. Jangan terlalu banyak betul pembahasannya. Salat fardunya, niat salat fardu. Aku salat, itu qasad namanya itu. Menyengajakan diri, ya. Menyadarkan diri, menyengajakan diri sedang melakukan salat. Itu yang dinamakan usolli, aku salat tuh. Ya. Dalam istilah fikih diistilahkan qasdu, qasad. Yang kedua, syarat niat itu ta'arrud. Apa ta'arrud? Aku salat fardu. Menyatakan fardu kah, sunnat kah? Itu ta'arrud. Menyatakan fardu ataupun sunnah. Kemudian syarat yang ketiga ta'yin. Apa ta'yin? Menyebutkan, menyatakan, ya, maghrib kah jenis salat, subuh kah, isya kah, asar kah? Itu 3 itu yang wajib ada di dalam niat Bapak Ibu. 3 itu yang wajib, selainnya itu sunnah. Aku salat fardu maghrib, aku salat fardu isya. Itu qasad, ta'arrud, ta'yin namanya itu. 3 itu yang wajib di dalam niat. 3 itu aja dah sah salat Bapak Ibu itu. Kalau mau lebih afdal sempurna lagi, setelahu akbar, mengikut imam. Itu harus niat tuh ngikut imam tuh, ya. Atau jadi makmum boleh juga, sama aja ya. Ya. Kalau Bapak Ibu ndak niat ikut imam atau ndak niat jadi makmum, alhasil Bapak Ibu tidak dapat pahala kudwatul imam, tidak dapat pahala ikut imam. Pahala solat berjamaah tetap dapat. Yang kita datang solat beramai-ramai bersama-sama, itu pahalanya tetap dapat. Yang nggak dapat tuh pahala ikut imam. Solat sah, Pak Ustaz? Solat sah. Yang penting 3 tadi wajib di dalam niat itu. Aku solat fardu isya. Itu qasad, ta'arrud, ta'yin. Setelah akbarnya nanti mengikut imam, ya, menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, apalagi istilah itu. Nah Bapak itu setelah akbar aja, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu seafdalnya, ya. Kemudian di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau kita berniat, ya, salat fardu itu ya sebelum takbir, nah ini yang banyak malahan di kalangan kita. Asy-Syafi'iyah juga ini, yang bermazhab Syafi'i juga nih, ya, niat sebelum takbir, niat sedikit sebelum takbir. Dalam istilah fikih dinamakan kubailatut takbir, kubailah.
niat kubailah takbir, sebelum takbir sedikit. Inilah yang banyak kita amalkan dari dulu Bapak Ibu. Ya enggak? Aku salat fardu maghrib 3 rakaat, wah ini langsung diisi semuanya nih, ya, mengikut imam, menghadap kiblat, lillahi ta'ala, Allahu Akbar, ya Bu. Nah, ini yang banyak kita amalkan kan? Ini pendapat yang lemah di dalam fikih Asy-Syafi'i. Ya, di dalam fikih mazhab Imam Syafi'i ini pendapat yang paling lemah. Jadi kalau orang yang berniat kubailah takbir, sebelum takbir itu wajib bagi mereka tidak memberikan jedah selang waktu, langsung takbir, jangan lengah-lengah lagi. Nah, ini pula kelemahannya Bapak Ibu bagi mereka yang berniat sebelum takbir. Umpama aku sholat fardu subuh 2 rakaat menjadi makmum mengikut imam, sama itu ya, 2 rakaat lillahi ta'ala, langsung, tidak boleh lengah-lengah lagi, Allahu Akbar, langsung. Kalau dia melengah pula, dia kasih jedah pula di situ, umpama tengok HP pula dulu, balas pula chattingan dulu, ya, umpama nih dia udah niat, dia kasih jedah, kemudian baru dia lanjutkan bertakbiratul ihram, maka tidak sah niatnya. Nah, ini kelemahannya Bapak Ibu bagi yang berniat sebelum takbir, habis niat langsung takbiratul ihram. Yang dianjurkan, yang afdalnya Bapak Ibu, ya, pendapat yang dikuatkan berniat di dalam takbiratul ihram. Nah, sebaiknya di Allah itulah, Allah, yang itu isi langsung di dalam hati niatnya. Biasa pakai pendapat ini Bapak Ibu. Kalau tidak terbiasa Bapak Ibu tidak bisa tuh, harus latihan ini. Ya. Ada orang kita yang tidak terbiasa Allah, sekaligus berniat di dalam hati. Mulut mengucapkan Allah itu, hati diniatkan juga. Kalau tidak biasa bisa was-was itu. Ulang lagi. Aduh, tidak masuk. Allah, tidak masuk pula lagi. Bapak Ibu. Ya, payah tuh Pak Ustaz. Walaupun pendapatnya yang dikuatkan, tapi payah tuh diamalkan. Apakah yang biasa tu jalah? Ya, apakah yang biasa tu jalah? Mana yang mudah aja lah. Ya, yang penting solat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Innamal a'malu binniyat. Itu menurut Imam Syafi'i. Dari mana beliau memahami niat itu mesti seiring dengan perbuatan? Karena ba pada bin niat di dalam hadis itu beliau ihtimalkan maknanya adalah lil muqaranah. Ba lil muqaranah. Niat itu mesti disertakan atau diiringkan dengan perbuatan. Itu muqaranah namanya. Kembali kita pada pembahasan tadi lagi mengenai basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ba pada bismillahirrahmanirrahim itu, ya, ba itu yang huruf awal itu. Ini namanya ba lil musahabah. Banyak makna harf ini Bapak Ibu. Tadi banyak lil muqaranah, yang ini banyak lil musahabah. Apa artinya balil musahabah? Ba pada lafaz basmalah itu adalah balil musahabah yang senantiasa kita sertakan di setiap awal perbuatan kita. Sertailah bismillahirrahmanirrahim itu di setiap awal perbuatan yang mempunyai faidah yang baik-baik. Awali dengan ba pada bismillahirrahmanirrahim. Itu lil musahabah namanya. Bukan hanya sekedar maknanya lil musahabah, juga ba di situ maknanya lit tabarruk, mengambil berkah dengan nama Allah. Tengok. Ya. Bukan sekedar dengan makna musahabah, tapi juga maknanya lit tabarruk. Jadi kurang lebih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takdirnya seperti ini. Bi musahabatismillahirrahmanirrahim. Itu. Seperti itu. Bimusahabatismillahirrahmanirrahim. Kalau kita takdirkan ba yang satu itu, huruf ba itu, bunyinya seperti ini. Dengan mengikut sertakan nama Allah Subhanahu wa taala di setiap awal perbuatan yang baik-baik, ya, mutabarrikan, dalam rangka aku mengambil berkah. Itu Bapak Ibu yang memuliakan Allah. Jadi jangan sampai terputus, ya, setiap pekerjaan kita yang baik-baik itu dari berkahnya. Masak pun jangan lupa bismillahirrahmanirrahim, ya Bu ya. Masukkan garam, bismillahirrahmanirrahim. Masukkan serai, bismillahirrahmanirrahim. Boleh itu Pak Ustaz? Boleh, bagus. Ya. Kan pekerjaan yang baik itu.
Bapak ibu menyediakan makan minum untuk suami. Ya, ibu-ibu menyediakan makan minum untuk suami, untuk anak-anak. Sedekah itu. Awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu makna ba di situ. Maknanya lil musahabah dan ma'at tabarruk, mengambil berkah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk makna seterusnya saya tak bahas panjang lebar lah, ya, karena ini kan fikih wadih tadi ceritanya nih. Kenapa pula sampai baca berjam-jam? Itu enggak fikih wadih namanya tuh Pak Ustaz. Kan begitu pula nanti kan. Ya. Yang penting-penting aja Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam bidang ilmu fikih, ya, di dalam bidang ilmu fikih, Bismillahirrahmanirrahim ini dibagi menjadi 5 hukum, ya. Bahkan dikatakan sampai 6 hukum Bapak Ibu. Jadi membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim itu hukumnya ada 5 hukum sampai 6 hukum Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya cukup mengambil atau menukilkan, ya, pembahasan basmalah ini tentang hukum-hukum membaca basmalah ini dari kitab I'anatut Talibin. Ya, siapa yang tak kenal kitab nih? Orang yang mengaku fakih di dalam mazhab Asy-Syafi'i, orang yang mengaku alim di dalam fikih mazhab Imam Asy-Syafi'i, kalau nggak kenal kitab I'anatut Talibin ini, ya, tak kenal pula musannifnya yang mengarang kitabnya, ini diragukan, ya, diragukan fikihnya itu. Setiap orang tahu kitab ini Bapak Ibu, dipelajari di pondok-pondok pesantren, di jamiah-jamiah Islam, dipelajari ini kitab I'anatut Talibin yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Allamah Abu Bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatta, atau yang dikenal dengan Sayyid Bakri Syatta. Beliau ini wafat pada tahun 1310 Hijriah. Di dalam kitab itulah saya nukilkan tentang hukum basmalah itu. Banyak lagi di dalam kitab Nailur Raja, Syarah Safinatun Najah, ada juga pembahasan ini. Pembagian-pembagian hukum membaca basmalah. Jadi basmalah itu bukan semata-mata sunat Bapak Ibu kita baca. Ya, dibagi menjadi 5 hukum. Ya, innaha taghtariha al-ahkamul khamsah. Ada padanya, ya, terdapat padanya 5 hukum. Yang pertama, ada kalanya Bismillahirrahmanirrahim kita ucapkan, hukumnya apa Bapak Ibu? Wajib. Wajib. Kalau nggak dibaca, nggak sah ibadahnya. Seperti Bismillahirrahmanirrahim yang dibaca di dalam surah Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau tak dibaca basmalahnya Bismillahirrahmanirrahim, tidak sah sholat. Ini mazhab kita nih, ya, saya bilang mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi saya kemarin pergi haji umrah Pak Ustaz, imamnya baca tapi sir baca berarti itu, ya. Kalau sir tu baca tu, yang tak baca tu tak berbunyi sama sekali, langsung alhamdulillah, itu tak baca namanya itu. Boleh kita ikut mazhab Ahmad bin Hanbal Pak, Hambali, Mekah tu Hambali tu Pak. Iya Bu, Mekah tu Hambali tu, sir tak bismillahnya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, kan? Itu Sudais baca kan? Imam Sudais. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita ikut imam yang baca basmalahnya sir, boleh, berarti dia baca. Yang tak boleh ikut imam yang tak baca. Tak baca sama sekali. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Katanya, mana bismillah, sir pun tidak, tak dibaca sama sekali. Boleh kita ikut, tak sah ikut. Dalam mazhab Imam Syafi'i ini, kita bicara mazhab Syafi'i ini, tak sah ikut. Terus gimana nih Pak Ustaz? Saya mau sholat nih, macam mana nih? Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i Pak, kita mesti mufarakah. Mufarakah. Kalau imam tak baca basmalah, farakah, jangan ikut. Pisahkan diri.
Yang tak dapat itu pahala ikut imam, pahala kedua. Pahala jamaah tetap dapat, jangan ragu. Karena kalau kita ikut juga, yang mana kita meyakini, mazhab Syafi'i kita ini meyakini basmalah, bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Tak boleh dipisahkan, tak boleh dihilangkan basmalahnya itu. Karena bismillah itu Pak, di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Kalau ada imam nanti Bapak Ibu pergi sholat di masjid dia, imam tak baca basmalah, jalan keluarnya, solusinya satu, mufarakah, tidak ikut dia. Ya. Jalan kedua, solusi yang kedua, boleh tetap ikut dia, tapi Bapak Ibu mesti tahu ilmunya. Nah, kok gunanya mengaji ya Bapak Ibu? Kalau lah tahu kita, kok mazhab Hambali kok mah, umpama yang sir itu Hambali. Oh ini tidak baca, kok mazhab Maliki kok mah. Tahu Bapak Ibu mazhabnya, tahu ilmunya. Ada referensi rujukannya, udah pernah belajar dengan guru, tidak apa-apa, tegaklah belakang tuh, ikut sholat sah. Kalau yang tidak tahu sama sekali kok Pak, kok yang awam dibilang orang kok Pak, kok awam, tidak tahu sama sekali, kok apa pula imamnya kok tidak baca bismillah, dalam hatinya pula lagi, dah rusak pula khusyuknya Pak. Imam tak baca basmalah, rusak khusyuknya. Apa pula imam ni tak baca basmalahnya? Solat kok sah tak ya? Lari ragu, was-was masuk. Kenapa? Selama ni dia meyakini bahwasanya basmalah adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah. Itu ada dua solusi Pak. Ya, yang pertama mufarokoh kalau kita tidak ngerti ilmunya. Kalau kita lah ngerti ilmunya, itu ada di dalam mazhab tuh. Itu pendapat mazhab Imam Malik, boleh tidak baca basmalah. Kalau lah tahu ilmunya tidak apa-apa, Pak, tagaklah di belakang, tidak apa-apa dah. Itu kelebihan orang berilmu, tu Pak. Kalau gunanya kita duduk bertalaki, mengaji, belajar nih Kalau satu pendapat tu aja yang kita tahu, tidak salah kita ikut dia. Karena selama ini kita meyakini bahwasanya basmalah itu adalah satu ayat dari surah Al-Fatihah yang tidak bisa dipisahkan. Wajib dibaca Bapak Ibu. Kalau mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali, sir. Mazhab Maliki tak baca sama sekali. Tak berbunyi sama sekali, tak baca. Karena dia tak menganggap basmalah itu adalah bagian dari Al-Fatihah. Bukan bagian dari Al-Fatihah. Yang lebih enak lagi mazhab Hanafi Pak, Nu'man bin Thabit, Imam Hanafi, tidak perlu baca Fatihah sama sekali dah. Apa cerita Pak Ustaz? Bukannya hadis Nabi jelas tu Pak Ustaz. Kadang orang awak koknya mukallid tapi gaya mujtahid. Ibu, orang awak banyak yang mukallid mutlak lah tu, bukanlah mukallid muttaba' lah. Mukallid mutlak semata-mata mengikut mazhab ni gaya mujtahid pula. Bukannya Imam Syafi'i berdalil dengan hadis Nabi, yaitu Imam Syafi'i. Imam Hanafi bedalah cara berdalilnya. Cara istinbat hukumnya, kaidah-kaidahnya fardu sama wajib saja. Mazhab Hanafi tak sama dah Pak definisinya. Fardu sama wajib tak sama dah. Kalau awak fardu, wajib, rukun sama definisinya semuanya. Kalau Bapak belajar kaidah usul fiqh yang disampaikan oleh Al-Mufti kita, Syekh Dr. Mawardi, itu. Itu usul fiqh, belajar di sana dulu. Nanti masuk fikihnya ke sini. Itu. Ya. Kalau saya tak bahas usul fiqh di sini, bukan usul fiqh ini Pak, ini fikihnya langsung nih. Tapi saya cungkil-cungkil juga lah sedikit. Begitu kan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mazhab Hanafi tidak wajib sama sekali dah. Tidak perlu baca Al-Fatihah. Tidak perlu baca Fatihah. Faqra'u ma tayassara min. Baca aja lah mana yang terlintas di dalam hati dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi tetap dianjurkan di dalam mazhab dia baca Fatihah itu. Hanya saja kalau tak baca tetap sah solat di dalam mazhab dia. Kau pula mazhab Hanafi ke Pak? Cukup baca Qul huwallahu ahad. Ayat Al-Quran yang satu ayat jadilah yang terlintas, sah salat. Itu bukannya Nabi bilang la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tak baca Fatihah kitab. Yang mengartikan tidak sah itu mazhab kita, mazhab Imam Malik, mazhab Imam Ahmad bin Hambal. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, la salata la salata sahihatun, tidak sah salat. Kalau Imam Hanafi mengartikannya la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab itu la salata kamilatun, tidak sempurna
Solat kalau tak baca Fatihah itu aja bukan tak sah. Makanya la solata itu isim la, khabarnya mahzuf dibuang, takdirnya ada, sohihatun ke, kamilatun ke. Nyambung Bapak Ibu? Nggak nyambung kan? Itu nahu tuh. Nggak nyambung tuh. Isim la, khabar la, mahzuf, takdir. Bingung lah orang awak. Makanya saya malas mencungkil yang kayak gitu tuh. Tak perlu dicungkil-cungkil, kita yang wadih-wadih aja, yang gamblang-gamblang aja. Ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu sampai mazhab Pak. Kembali pada pembahasan tadi, hukum membaca basmalah. Yang pertama, hukumnya wajib. Itu seperti membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam surah Al-Fatihah di dalam sholat. Kalau di luar sholat ya enggak ngaruh apa-apa. Mau baca mau enggak serah ya. Mau ambil sampai waladdolinnya aja pun enggak apa-apa di luar sholat. Kalau dalam sholat jangan. Baca Fatihahnya wajib dalam mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, ada kalanya Bismillahirrahmanirrahim itu bila mana dibaca hukumnya menjadi istihbabu ainan. Istihbabu ainan, menjadi sunat dibaca masing-masing. Sunat dibaca masing-masing. Masing-masing kita sunat membacanya. Itu istihbabu ainan. Ya. Contohnya Pak Ustaz, kama fil wudu, sebagaimana bismillah yang dibaca ketika berwudu. Bismillah ini termasuk perkara-perkara yang sunat sebelum berwudu ini Bapak Ibu. Kapan dibacanya? Waktu mencuci telapak tangan, baca Bismillahirrahmanirrahim. Itu. Kalau dalam WC jangan baca kuat-kuat. Ya, dalam hati aja. Ya, dalam WC. Ya, kadang orang awak apa Pak main lantak ya Pak. Ya, main lantak. Sunat nih Pak Ustaz. Ya sunat, tapi kalau dalam WC enggak boleh dilafazkan, enggak boleh dijaharkan keras-keras dah. Dalam hati aja bismillahnya. Kalau keran airnya itu di luar WC enggak apa-apa dah, lantak lah, mau pakai toa pun enggak apa-apa. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Itu sunat masing-masing kita membacanya. Itu hukum basmalah yang kedua. Atau ketika membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim mau makan sendiri-sendiri ya, nanti makan berjamaah lain lagi, pas kenduri lain lagi itu hukum bismillahnya. Ya, itu yang kedua, istihbabu ainan, masing-masing sunat membacanya. Yang kedua, ada kalanya Bismillahirrahmanirrahim ini kalau kita baca hukumnya menjadi kifayah. Kifayah Bapak Ibu, apa kifayah? Bila mana di dalam satu jamaah itu, di dalam satu kampung itu, dalam satu jamaah lah kita katakan, ya sudah membacanya, maka yang lain tidak dituntut lagi untuk membacanya. Itu, ya kifayah namanya tuh. Seperti, dibuat contohnya di sini. Seperti fi aklil jamaah, ketika makan kenduri. Kalau lama nak makan kenduri puasa sebulan, ada kenduri undang-undang Pak Ustaz. Kenduri. Baca basmalah ketika makan bersama-sama, ketika makan berjamaah, pas kenduri, itu cukup MC-nya aja. Bapak Ibu tidak perlu baca lagi. MC-nya sudah mempersilahkan, protokol sudah mempersilahkan. Tafadhol Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau siap baca Yasin, baca apa semua? Apa kata protokol? Alhamdulillah, ahli bait menyediakan ala kadar makanan. Silahkan Bapak Ibu mencicipinya ya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Lah dibaca sama MC-nya. Awak tidak perlu baca lah, makan je lah langsung. Kok ilmunya Bismillah tu Bapak Ibu? Ada ilmunya Bismillah tu. Kifayah hukumnya di waktu makan berjamaah kenduri atau waktu jima. Kok maaf kata pula lah, waktu jima pula, cungkil sedikit masalah jima. Sejima apa berhubungan intim, hubungan badan suami istri. Kalau suami lah baca, istri tak perlu baca lah. Nah, suami dah baca, istri tak perlu baca lagi. Atau istri dah baca, suami anto-anto lah. Tuh. Apa Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan kedua-duanya baca. Itu tidak mengerti hukum basmalah namanya itu. Nah, salah seorangnya aja kalau baca satu yang lain lepas, satu kifayah namanya tuh. Lah buat satu, lah melakukan satu yang lain lepas.
Ya, doa itu Pak. Apal Bapak? Bismillah, bismillah, bismillah tu. Allahumma janibni tu. Allahumma junubni, Allahumma junubni, Allahumma junubni tu. Ya. Ya Pak, apal Pak? Doa berjima Pak, doa Pak. Jangan tak baca doa anak jadi hantu. Baca doa tu. Bismillah, bismillah ya Allah, dengan namamu ya Allah, dengan nama, tapi mengambil berkah tadi. Dengan nama Allah, dengan nama Allah, dengan nama Allah. Ya Allah, jauhilah aku, lindungilah aku dari syahwat syaitan. Dari syahwat syaitan, dari syahwat syaitan. Nah, baca 3 kali tu. Banyak sebab tak apa-apa sampai 100 kali dah. Elok juga. InsyaAllah anaknya di soleh-solehah. Kalau enggak, itu yang degil-degil dipanggil tak dengar, dinasihatkan tak makan tu Bapak Ibu. Itu tu dia tu. Nak baca bismillah tu. Bismillah, bismillah tu bacalah doa junub. Ya, doa berhubungan badan. Itu membaca bismillah di situ tu juga adalah kifayah hukumnya. Ya, bukan baca doanya tuh, baca basmalah sebelum membaca doa itu. Ya, kalau baca doa itu kedua-duanya baca. Kalau baca bismillahirrahmanirrahim sebelum membaca doa itu salah satunya aja. Itu yang saya bahas itu jadi kifayah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ada kalanya bismillahirrahmanirrahim ini kita baca hukumnya jadi haram. Ada pula Pak, kita baca haram. Kok bisa pula bismillah Pak baca jadi haram Pak Ustaz? Itu kan baik itu. Ya baik semuanya kalau kita tempatkan pada tempatnya, baik. Kalau ditempatkan tidak pada tempatnya, ya tidak baik. Contoh, hanya baca basmalah pada melakukan hal-hal yang haram az-zati. Ya, at-tahrimuz zati. Pada perkara-perkara haram yang zati, haram yang sesungguhnya, yang jelas-jelas dikatakan di Quran pasti keharamannya. Dibacanya bismillah, seperti zina. Mau berzina baca bismillah. Mau mencuri pula bacanya bismillah. Mau di tokonya gembok toko orang tua, bacanya bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Itu. Untuk apa? Biar berkah Pak Ustaz. Enggak ada berkahnya tuh. Ada berkahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu haram. Kalau ditempatkan tidak pada tempatnya. Mau berzina, mau mencuri, ya. Baca bismillah haram semua itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biar minum khamar sama juga, itu yang zati itu tuh haram zati itu Pak. Haram yang sesungguhnya pasti itu haramnya. Tidak ada khilaf-khilaf fatwa-fatwa itu. Memang pasti haramnya. Minum khamar, minum tua, baca bismillahirrahmanirrahim. Minum. Itu apa lagi judi? Main domino, taruhan, judi Pak. Itu haram zati itu semua judi itu. Innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Judi itu. Main domino, taruhan Pak. Kalau tidak taruhan tidak apa dah. Ya, kalau tidak taruhan itu perkara lalai aja. Kalau lah taruhan judi. Dihantaknya kartu domino itu bismillah katanya kan. Itu haram tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di situ tempat-tempat yang haram bila mana dibaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim padanya. Baik, kemudian ada kalanya makruh. Karahatuz zati. Ada kalanya bismillah itu dibaca hukumnya jadi makruh. Seumpama ini makruh yang zati pula nih. Ya, makruh yang sesungguhnya yang pasti dalilnya. Seperti apa? Makan bawang ke aklil basol. Zaman sahabat itu Bapak Ibu, ulam favoritnya yang bau-bau itu ya bawang dulu di zaman Rasulullah. Lalap favoritnya bawang. Sampai hadis Nabi ada bercerita tentang bawang ini Bapak Ibu. Man akala min hazihi syajarah fala yaqrabanna musallana. Siapa yang makan buah atau pucuk dari pohon ini, fala yaqrabanna musallana. Jangan dia dekat-dekat musala kami. Pada satu riwayat dikatakan, jangan dia salat berjamaah bersama kami. Pohon apa itu? Pohon bawang. Dikiaslah dari pohon bawang ini. Makanya hukum kias kok dipakai juga di dalam mazhab kita nih Pak. Mazhab Imam Asy-Syafi'i kias. Jadi tidak Quran hadis saja dah. Quran hadis kias ijma. Nanti ada lagi tuh. Ya, dari dalam kitab-kitab yang besar-besar tambahannya lagi. Ada lagi tuh. Al-Quran hadis ijma kias. Kok kias? Dikias bawang tadi ke jengkol, kapatai, apolai kakabau. Tahu Bapak Ibu kabau, ulam kabau? Ndak kerbau doh, kabau. Ketek-keteknya merah-merah, kehitam-hitaman. Itu lebih parah pada jengkol lagi tuh. Apanya yang parah Pak Ustaz? Baunya.
Kecil-kecil dia Bu, merah-merah. Kabau kalau kami bahasa kampung kami itu Bu, kabau namanya. Itu parah itu Bapak Ibu. Itu kias dari bawang tadi. Hukumnya makruh itu. Karena kalau dimakan merubah bau mulut menjadi busuk, tak sedap. Rasulullah larang datang ke masjid, jangan datang. Sebagai riwayat dikatakan jangan sholat sama kami, sholatnya masing-masing di rumah. Kenapa? Karena bau itu mengganggu. Kias lagi. Tadi dikias dari bawang ke petai jengkol. Dari petai jengkol dikias lagi. Rokok. Serbut dukhan. Rokok. Itu bahagian-bahagian jengkol, petai, bawang semua itu. Adik-beradiknya semua itu. Akhawatuha. Adik-beradiknya semua itu. Kenapa? Karena menghasilkan bau yang tak sedap. Jangan datang berjamaah, jangan datang sholat ke masjid sebelum kalian matikan baunya, kata Rasulullah. Matikan baunya dulu. Matikan itu maksudnya buang dulu, hilangkan. Gosok gigi habis-habisan dulu. Ya, berkali-kali hilang bau, rasakan sikit. Nggak ada lagi, baru pergi masjid. Kalau masih ada jangan pergi, sholat di rumah aja. Kepergiannya dalam keadaan seperti itu hukumnya makruh sholatnya. Makruh, tidak dapat pahala ada makruh. Kenapa? Ganggu orang. Bukan orang aja yang terganggu Bapak Ibu, malaikat pun terganggu. Kenapa begitu Pak Ustaz? Malaikat itu di dalam hadis, riwayat-riwayat hadis yang sahih dikatakan dia terganggu dengan bau-bau yang tak sedap. Malaikat aja tidak suka, apalagi manusia. Ikon tak belum dihilangkan bau lagi. Habis makan jengkol, petai, habis merokok, tidak kumur-kumur, tidak gosok gigi, langsung datang sholat berjamaah. Kau untung kini berjarak-jarak kau Pak. Kau tidak berjarak lagi dah Pak ya. Alah rapat-rapat. Itu hati-hati tuh. Ya? Pakai masker dia yang teraniaya sendiri itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau dalam keadaan bau mulutnya itu belum hilang, belum dimatikan, dia datang sholat berjamaah. Apalagi subuh-subuh itu Pak, oh itu bangkit tuh Pak, baunya dari maidah, dari perut itu. Subuh itu Pak, paling dahsyat itu kalau tidak dihilangkan baunya. Makan malam, rokok, ya petai jengkol itu subuh itu dahsyat baunya itu, naik itu. Baca Al-Fatihah tidak tanggung belum. Alhamdulillah. Kawan di sebelah lah naik-naik sungutnya kiri kanan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makruh. Itu makruh hukumnya tuh. Baca bismillah ketika makan yang makruh. Dia makan jengkol bacanya bismillah, makruh. Makan petai baca bismillah, makruh. Ada sebagian pendapat Bapak Ibu, kalau direbus kurang baunya, ndak makruh ledo, dirobui. Jengkol, petai direbus, jangan rokok direbus. Ya, Bapak Ibu. Petai, jengkol, kabau tadi rebus dulu, rebus lama-lama, itu agak berkurang itu baunya. Boleh, ndak makruh lagi dong. Ya. Rasulullah katakan itu. Boleh dimatikan, dikurangi baunya dengan cara merebusnya. Matbuh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu makruh. Ya, basmalah yang hukumnya makruh. Ada kalanya basmalah ini kalau kita baca hukumnya ibahah. Ibahah. Ikolan 6 kok Bapak Ibu. Tambahan kok. Dah 6 ini. Al-ibahah artinya perkara-perkara yang boleh. Ya. Boleh kita buat, boleh kita tinggalkan. Mau kita baca boleh, mau tak baca pun boleh. Seperti memindahkan suatu barang, kau memindahkan pena dari satu tempat ke tempat yang lain. Kau perkara mubah namanya kau. Ibahah. Dalam istilah fikih dikenal dengan kata-kata mubah. Ya, perkara-perkara yang boleh, yang harus. Kalau mau kerjakan, kalau enggak, ya enggak apa-apa, enggak usah dibaca. Ketika memindahkan suatu barang ke satu tempat ke tempat yang lain, bacanya bismillah, boleh juga. Kalau enggak baca pun enggak apa-apa. Tapi kalau dia baca bagus. Ya. Tapi tempatkanlah di tempat-tempat yang mulia. Apa jangan kita baca di tempat pembuangan sampah. Di situ tempat pembuangan sampah kita baca, ya, walaupun perkara yang mubah, yang memindahkan suatu barang ke satu tempat ke tempat yang lain, kita baca pula di tempat yang kotor seperti itu tak patut, tak layak. Tempatkanlah, ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, itulah ahkamul khamsah, 5 hukum di dalam membaca surah Al-Fatihah. Ditambah satu lagi tadi al-ibahah, 6 jadinya itu. Nah, itu kalau Bapak Ibu hafal itu, ya, ingat itu, wah itu mantap tuh Bapak Ibu. Ya. Kasih tahu sama yang lain. Makanya ngaji ini kalau bisa catat Bapak Ibu. Ini fikih nih. Fikih. Kalau fikih ini dicatat, luar biasa keistimewaannya Bapak Ibu. Fadilahnya, keutamaannya. Buat buku tulis. Tapi tidak apa-apalah Bapak Ibu, kan kurang lebih kayak Imam Asy-Syafi'i kan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu masalah hukum basmalah. Ya. Kemudian kita lanjut pada pembahasan seterusnya. Ada waktu lagi nih Pak ya? Tak apa, kita lanjutkan lagi. Qauluhu ta'ala, fikih menurut bahasa, fikih menurut istilah atau definisi fikih. Nah, ini penting nih Bapak Ibu kita ketahui menurut bahasa seperti apa, menurut istilah ta'rif definisinya itu seperti apa. Kalau dah tahu kita mengaji ini definisinya Pak, mudah kita kaji babnya, mudah kita masuk ke dalam bidang ilmunya. Kalau definisi tidak tahu, kacau Pak. Kuasal riba aja, riba orang riba wak. Riba sadonya, pokoknya yang berlebih yang berbungo riba Pak Ustaz. Tidak boleh, haram. Itu tidak ngerti definisi itu. Mana pula setiap yang lebih? Dari mana dia dapat definisi seperti itu? Ta'rif riba seperti itu. Tak betul. Bukan setiap yang lebih. Istri lebih satu lah haram lah. Bukan setiap yang lebih. Ini orang kita kadang-kadang Pak memahami riba itu contoh ya tadi itu. Ya. Orang kita ini kadang-kadang memahami riba ini setiap yang lebih, asal tak lebih riba katanya. Enggak. Ada pula definisinya akad di antara dua belah pihak. Saya minjam duit sama Bapak. Pak, saya pinjam duit ya. Berapa kata Bapak? 500.000. Ayolah, tapi kau balikkan nanti 600 ya. Ayo Pak, itu ya riba, sepakat akad. Sepakat, bersah setuju berdua. Ikon enggak ada, saya minjam aja ya. Atau Bapak minjam aja duit sama saya. Ustaz minjam duit Ustaz. Berapa Ustaz? 1 juta Ustaz. Ayolah, kasih 1 juta. Tuan-tuan nanti tanggal sekian saya bayar ya Ustaz ya. Jangan takut lagi Pak Ustaz. Gajian saya bayar. Ayolah, Ustaz kau kan banyak duitnya. Ya kan? Dah. Tak ada akad-akad diribakan, dilebihkan, tak ada segitu aja ya. Baliklah si bulan tadi. Pas jatuh tempo, pas dah tiba waktunya, dia bayarlah hutang dia. Dilebihkannya 100.000. Dibuka sama kawan nih kan, kau pinjam 1 juta, kok 1.100.000 kok, berlebih kok. Riba nak tu Bapak Ibu? Tu riba nak tu? Akan berlebih tu? Riba lah, tidak masuk definisi dia. Kalau tidak masuk definisi, tak dikategorikan riba, bukan riba. Justru kita membayar hutang nih Bapak Ibu dilebihkan, itu yang afdal. Cocok Bu? Sesuai? Ikon ndak, bayarlah kurang pula. Minta tangguhkan pula lagi. Hutang 1 juta bayar 900.000, 99.000, ada pula lagi. Kurang pula pas dibalikkan. Itu orang awak. Yang afdalnya kata Rasulullah puji di dalam hadis, bahkan Bapak Ibu, orang yang melebihkan bayarannya ketika hendak membayar hutang 1 juta lebih, kalau 1.100.000, tapi tanpa sah setuju, tanpa bersepakat, tanpa berakad pada sebelumnya. Rasulullah katakan, khairukum, sebaik-baik kalian, man ahsanukum qadaan, orang yang suka bayar lebih. Dengar tuh, yang berutang bayar lebih ya. Kalau sepakat Ustaz. Saya tidak suruh lebih. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebaik-baik orang kata Rasulullah ketika membayar itu, bayar hutang, bayar apa, lebihkan lah. Kau beli gula sekilo berapa? Sekilo 15.000, kasihnya 20.000, ambil lah hadiah. Itu mantap tuh orang itu. Sedekah. Itu yang mantap tuh. Kok ndak cukup, ndak pas, berkurang pula, minta tangguh waktu pula. Ayo Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu mending dia mau bayar tuh Bu. Mending tuh. Yang penting dia mau bayar ya Bu ya. Ndak lobby apa-apa. Kok yang bayar aja dia susah sekarang nih Ustaz. Ditelepon terus, ditagih terus, ndak juga bayar-bayar. Ya. Bu, orang berutang sama kita nih tagih terus Bu. Pak, orang berutang sama Pak tagih terus.
supaya dia terhindar dari tuntutan Allah. Itu tanda kita sayang dengan dia. Jangan diam-diam. Jangan tonton ya. Biar aja lah Ustaz, matilah dia situ. Makannya aku ndak rela, ndak ikhlas. Itu ndak boleh menjerumuskan kawan ke lubang neraka namanya tuh. Ingatkan terus, tuntut terus, minta terus. Ndak ada duit apa, ingatkan dia terus. Kalau lah bosan Bapak Ibu ikhlaskan aja. Ikhlaskan aja. Ya. Udahlah kawan, ambillah. Aku ikhlas, lillahi ta'ala ambillah. Aku ikhlas. Itu ikhlas mulut tuh, Bu. Orang kita kalau berbunyi juga masih ikhlas, belum ikhlas lagi. Ya ikhlas kok enggak berbunyi dah Bapak Ibu. Kalau berbunyi enggak apa, doaku ikhlas, aku enggak marah, doaku ikhlas. Itu malamnya digeinge lagi tuh. Bangun tidur ingat lagi. Belum ikhlas. Ya, kalau lah bosan Bapak Ibu minta nuntutnya ikhlaskan aja lah. Ya, kalau ada duit bayar, kalau enggak ya aku ikhlaskan aja lah. Itu enggak ikhlas namanya itu doa. Ya, kalau ada duit bayar, kalau enggak aku ikhlaskan. Itu enggak ikhlas namanya itu doa. Ya, yang ikhlas itu Bapak relakan di dalam hati dulu. Ya Allah, aku ikhlaskan hutang si fulan bin fulan. Jadikan kebaikan ini menjadi kebaikan untukku, lampu penerang bagiku, kelapangan keluasan untukku di dalam kuburku ya Allah. Ke situ arahkan Bapak Ibu. Buat tabungan akhirat aja lah. Susah betul mintanya kan? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pembahasan. Fikih menurut bahasa. Ya, fikih menurut lughah artinya adalah faham. Fikih itu artinya faham, mengerti. Faham itu masih bahasa Arab itu Bapak Ibu. Arab dia tanya, ngerti enggak? Fahim tak? Itu Arab tuh. Fahim tak? Ngerti enggak? Fahim tuh. Faham. Aku faham. Jadi fikih itu menurut bahasa adalah al-fahmu, faham. Itu menurut bahasa. Kita bukan kaji menurut bahasa ini. Jadi faham-faham itu isi masdar yang datang dari kata kerja fahima yafhamu fahman. Menurut istilah, ini definisi Bapak Ibu. Apa definisi fikih? Menurut istilah. Maka dikatakan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Belajar, jadi definisi fikih itu adalah belajar mengenal ahkam, hukum-hukum asy-syar'iyyah, hukum-hukum syara'. Al-Quran, hadis, tambah lagi nanti ijma', qiyas, segala macam. Ya, itu fikih. Belajar mengenal hukum-hukum syara'. Ya. Al-muta'alliq yang berhubungan dengan perbuatan bi af'alil mukallafin, yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Siapa orang-orang yang sudah mukallaf? Orang-orang yang sudah wajib dibebankan ke atasnya hukum syariat Allah. Kalau dia tinggalkan berdosa, ancaman azab neraka untuknya. Itu orang mukallaf. Bukan mu'allaf. Mu'allaf lain lagi. Mu'allif lain lagi. Bahasa Arab kok jangan mencampur aduk ya Ibu. Makanya Fatihah itu ditahsin, saya bilang tahsin, jangan campur-campur. Alhamdu. Itulah salah itu. Rukun kauli itu tidak ditahsin, batal Fatihah, tidak sah salatnya. Saya kan dah ikut imam Pak Ustaz. Lain-lain itu, imam lain kita lain. Wajib masing-masing tahsin Fatihah itu, perbaiki. Karena bahasa Arabnya Bapak Ibu berubah baris kadang, ya, berubah makna. Apalagi menukar huruf. Lebih fatal lagi itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fikih menurut istilah ya adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah. Belajar mengenal hukum-hukum syara', Al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas segala macamnya. Al-muta'alliq, yang mana hukum-hukum itu bersangkut paut berhubungan dengan perbuatan orang-orang yang sudah mukallaf. Atau mengenai ucapan-ucapan orang yang sudah mukallaf. Bagaimana hukumnya? Ini yang kita pelajari nih. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belajar ilmu fikih ini hukumnya fardu ain. Wajib masing-masing belajar. Kalau tidak ngerti fikih ini berdosa, tidak sah ibadah. Itu yang mesti kita perdalam Bapak Ibu, yang mesti kita gali terus, kita pelajari terus. Belajar nahwu, sorof, bahasa Arab, itu tidak fardu ain, itu kifayah. Fardu kifayah. Kalau ikut fardu ain, masing-masing wajib belajar. Kalau tidak sah ibadah, tidak sah solat. Karena Allah menerima ibadah kita ini bila mana sesuai kita kerjakan dengan syariatnya, ketentuannya, hukum ahkamnya. Kalau tidak ya tidak diterima. Jangan
jangan pula kita bersikap seperti orang-orang yang tak mengerti, Bapak Ibu. Banyak orang bilang seperti ini, Bapak Ibu. Emangnya Ustadz tuh nerima sholat? Kan Allah yang terima. Walah, sudah pula. Hebat betul Ustadz tuh. Emangnya Ustadz tuh yang nerima sah batal halal? Allah yang menerima, bukan Ustadz. Ya kalau tidak sesuai dengan tuntunan syar'inya, hukum ahkam ketentuan dari Allah, ya tidak sah, tidak diterima. Ustaz itu menyampaikan hukum ahkam Allah, bukan dia yang menerima. Cuman kok, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini ada juga nih Bapak Ibu, sebahagian lah, ya tidak semua, tapi di Masjid Nurul Yakin ini tidak ada doh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi belajar ilmu fikih ini hukumnya fardu ain. Begitulah hadis yang disampaikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu menjadi kefarduan, wajib hukumnya bagi tiap-tiap orang Islam yang muslim. Ilmu apa itu? Ulama mensyarahkan hadis ini 3 bidang ilmu. 3 bidang ilmu yang wajib dipelajari Bapak Ibu. Yang pertama, tauhid dulu. Tauhid, akidah, tauhid. Pelajari, cari gurunya khusus, ya. Hati-hati, tauhidnya hati-hati. Ya, banyak yang melenceng sekarang nih. Saya kasih aba-aba aja nih, saya tidak sebutkan dah. Saya kasih aba-aba aja nih. Ya. Pakai akidah mayoritas, sawadul azam, akidatul ummah. Akidah yang menjadi kebanyakan dianut oleh para alim ulama kita dari sejak dulu. Itulah nyo aswaja tuh, ahlus sunnah wal jamaah. Pelajari akidahnya, cari gurunya yang khas, khusus spesifik. Khusus spesifik di bidang itu dia. Hadirkan dia, datangkan dia. Ngaji kita sama-sama, fardu ain tuh. Itu yang pertama. Yang kedua, fikih. Ya. Apa yang dibahas di dalam fikih? Mabahisul fiqh. Ya seputar yang 7 kalau Bapak Ibu, wajib, sunat, mubah, makruh, haram, sah, batal. Itu. Batal apa batal Bapak Ibu? Batal. Bahasa Arab batal. Bahasa Arab batal. Apa batal? Tidak diterima, tidak sah. Kalau sah, ya diterima. Laku. Itu dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adapun masadirul fiqh, sumber pokok pembahasan yang datang dari pembahasan kita ini adalah dari Al-Qur'anul Karim, kemudian daripada sunnah hadis, ya. Kemudian al-ijma, kesepakatan para ulama, ya. Kemudian al-qiyas. Qiyas itulah tadi itu, Pak. Di hadis Nabi dikatakan bawang dikias ke jengkol. Itu Bapak Ibu. Mana ada jengkol sama Nabi? Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itu hukum kias tuh dipakai itu di dalam mazhab kita, itu hukum kias tuh. Nanti kias tuh terbagi-bagi pula tuh Bapak Ibu. Ini simpel-simpel aja nih karena saya sampaikan ini fikih wadih. Kalau kita mau detailkan lagi bisa. Ini wajib tuh terbagi pula, wajib tuh jadi 4 nanti lagi itu. Banyak wajib tuh lagi nanti. Ya, sunnah pun ada yang muakkadah, ghairu muakkadah. Kemudian mubah, haram, makruh, terbagi pula makruh itu nanti itu. Kalau kita mau detailkan bisa. Jadi seputar itulah fikih itu berbicara. Yang 7 itu, wajib, sunat, mubah, haram, makruh, sah, batal. Ya, jadi pokok sumber datangnya pembahasan ini dari Al-Quranul Karim. Jadi fikih itu tidak sembarangan, Pak. Mau Bapak bermazhab Asy-Syafi'i, mau Bapak bermazhab Al-Malik, Hanafi, Hambali, itu semua masadirul ahkamnya, ya, masadirul fiqhnya, al-asasiyahnya adalah dari Al-Quran, sunnah, ijma, qiyas. Ini Al-Quran sunnah 2 itu ada tuh Pak. Mana bisa Al-Quran sunnah aja? Tak mau ijma, tak mau qiyas, ya susah kalau tak mau qiyas. Tak mau kias saja lah dulu saya contohkan. Ribet enggak nanti itu Pak Ustaz? Kalau seseorang di dalam hukum fikihnya enggak mau mengambil hukum kias, ribet enggak dia? Ya susah dirinya, dia menyusahkan diri sendiri itu. Enggak mau kias. Contohnya apa? Di dalam Al-Quran ini kias, pembahagian dari macam-macam kias pula lagi nih Pak yang saya jelaskan nih. Kias al-aulawi. Kias al-aulawi.
Apa contohnya? Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan kalian ucapkan kepada kedua orang tua kalian itu wala tanharhuma, apalagi menghardiknya. Dua itu aja Pak yang disebutkan dalam Al-Quran, betul nggak? Sama menghardik. Uff itu Pak, tuh bahasa Arab. La taqul lahuma uffin, jangan kalian katakan kepada kedua orang tua kalian itu pergilah nak. Tuh. Wala tanharhuma, dan jangan hardik mereka berdua. Hardik ini katanya lebih keras lagi Bapak Ibu. Kata-katanya lebih keras. Apa kok? Itu hardik tanhar namanya tuh. Dua itu saja sudah dilarang di dalam Al-Quran. Dua itu aja barunya. Tinju ada enggak? Enggak ada dong. Tinju boleh dong. Sepak ada enggak? Enggak ada. Boleh dong sepak. Atau hati-hati paham liberal tuh. Paham Quran dengan teks Al-Quran. Enggak boleh. Enggak boleh memahami Quran lewat teks Al-Quran. Ribet nanti. Jadi kalau enggak mau kias ya seperti itu Bapak Ibu. Seperti itu. Ya Allah kan bilang sama menghardik ajanya. Allah kan tidak ada bilang sepak tinju dah. Berarti maksudmu boleh dong tinju. Ini anak durako ya Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang dinamakan kias al-aulawi. Aja tidak boleh dah. Mengangkat suara tinggi menghardik kedua orang tua saja tak boleh. Apalagi pukul, apalagi tinju. Itu istilah kias tuh Bapak Ibu. Kias al-aulawi. Kias lebih utama di dalam hal itu. Boleh asal-asal saya nak perut kita. Ada Bapak Ibu hukum fikih ini. Itu kias. Itulah contoh kias. Di Quran sebutkan apa Bapak Ibu? Innamal khamru hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Tengok ayat ini. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Diharamkan untuk kalian, tidak boleh kalian makan, tidak boleh diperjualbelikan al-maitah, bangkai, kecuali bangkai yang dimaaf. Itu nanti kita akan masuk pembahasannya itu, saya tak panjang lebar di sana. Al-maitah itu bangkai, ad-damu darah, haram, najis. Kemudian walahmul khinzir. Apa lahmul khinzir? Lahmu itu Pak daging artinya. Khinzir kondia. Daging babi haram dimakan, haram diperjualbelikan. Tapi di dalam Quran dikatakan dagingnya Pak. Daging babi, minyaknya boleh dong. Kulitnya boleh dong. Kukunya, tulangnya dijadikan bumbu buat masakan, enak dong. Itu pendek sumbunya tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang saya bilang tuh kias-kias tuh ndak boleh, ndak bisa doh. Kalau ndak mau kias tuh mesti kias. Makanya Al-Quran hadis ijma kias. Nanti ada lagi tuh istilah-istilah yang lain lagi, pengambilan istimbat hukum itu dari para alim ulama. Beda mazhab tuh ada tambah lagi istihsan segala macamnya, ada lagi tuh. Yang dilarang dalam Al-Quran dalam ayat tadi daging babi, minyaknya ndak ada dibilang di Quran. Di hadis kan ada apa Ustaz? Hadis nanti dulu. Pahami dulu Qurannya, kalau dah paham Quran baru cari hadisnya. Begitu. Ikut Quran alun ngerti lah. Cari pula hadisnya. Ya tambah kacau lah. Pahami dulu Al-Quran itu. Oh ini pemahamannya seperti ini. Oh ini kalau dikias seperti ini. Oh begini-begini asbabun nuzul nasak mansus segala macamnya. Oh begini sebagian qiraat baca seperti ini, hukumnya seperti ini. Kalau dah tahu seperti itu Bapak Ibu, baru cari hadisnya. Begitu. Ini Quran aja nggak ngerti doh. Pahami Quran baru cari hadis. Cek-cek dulu kata orang awak Bapak Ibu. Cek-cek dulu pahami. Dikatakan di dalam ayat itu daging babi, minyak tidak ada. Itu di dalam istilah-istilah fikih, usul-usul, kaidah-kaidah, ya kawaid Bapak Ibu, maka diistilahkan dengan kata-kata istilah seperti apa? Itlaqul juz'i li iradati kulli. Paham Bapak Ibu? Kan tak paham kalau bahas seperti ini sebenarnya bukan fikih wadih lagi nih Bapak Ibu. Ini tidak wadih lagi kalau panjang lebar namanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itlaqul juz'i li iradati kulli. Itu ibaratnya seperti itu Bapak Ibu di dalam fikih, kitab-kitab fikih.
Jadi Quran itu diibaratkan, dikaidahkan pula lagi oleh para alim ulama kita menurut mazhab masing-masing. Memang tak dikatakan di situ minyaknya, kulitnya, hanya dikatakan daging babi. Tapi maksud Allah berbicara daging babi di situ iradatul juz'i. Ya, itlaqul juz'i li iradati kulli. Berbicara di dalam satu bahagian tapi yang dikehendaki adalah kesemuaannya, keseluruhannya. Kaya enggak Bapak Ibu ilmu Al-Quran itu? Cara ulama memahami Al-Quran dengan ibarat-ibarat mereka itu. Enggak miskin ulama-ulama kita Bapak Ibu. Kita ini yang miskin dengan ilmu. Itu belagak-belagak mujtahid pula. Mana dalil? Tak layak orang awam seperti kita ini tanya dalil itu. Cukup ikut aja lah orang awam seperti kita ni. Itu namanya muqallid. Muqallid mutlak, ikut aja lah. Syafi'i bilang begini, baca basmalah, Al-Fatihah, baca. Malik enggak baca, enggak usah baca. Dah tu, enggak usah tanyanya. Apa dalilnya tu? Itu nak kerja kita tu. Itu yang saya bilang tu, awak muqallid, gaya-gaya mujtahid. Nah, Pak Ibu yang dimuliakan Allah, ini Ustaz ni nyindir-nyindir aja, bukan menyindir. Ya, pahami betul-betul fikih ini Bapak Ibu, ya, bermazhab kita. Bermazhab, jangan Quran hadis saja, ikut mazhab tuh. Karena kita orang awam. Boleh awak Anda ikut mazhab Pak Ustaz? Boleh, enggak masalah. Kalau ilmumu sama dengan Imam Syafi'i itu buat mazhab baru, enggak apa dah. Kalau ilmumu sama selevel setara dengan Imam Hambali, Maliki, Hanafi, enggak apa-apa dah. Hafal Quran umur 6 tahun. Hafal hadis 1 juta hadis. Mujtahid itu syaratnya sekurang-kurangnya minimalnya 500.000 hadis. Awak sampai puluh arba'innya enggak apa-apa loh, belagak mujtahid pula. Ikut kadang geram pula awak nengoknya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kias itu namanya. Allah berbicara di dalam satu juzuk, di dalam satu bagian, tapi yang dikehendakinya adalah kesemuaannya. Allah ngomongin daging babi, masuk kulitnya, minyaknya, tulangnya, bulunya, giginya, semua najis. Itu semuanya haram. Itu luas enggak Bapak Ibu? Kalau lah paham model itu baru cari hadisnya. Kan mantap. Cie-cie lu pahami. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas. Dan seterusnya lagi nanti di dalam kitab-kitab mujaladat yang lebih panjang lebar pembahasan itu ada tambahan lagi. Ya. Baik. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di setiap hari Senin ya, subuh itu fikih kita bahas. Hari Kamis lanjutan yang kemarin. Hadis Pak ya, Lubabul Hadis. Ya. Ini insyaallah kita lanjutkan lagi di hari Senin depan. At-taharatu, taharah. Baru masuk taharah nanti Bapak Ibu. Air. Kita bahas dari dasar lagi, kita ulang-ulang lagi kaji kita. Saya dah ngaji dulu di MDA tu Pak Ustaz. Kita kokohkan lagi. Ya, diulang kaji, semakin mantap dia. Murajaah, muzakarahkan terus. Beda nanti ini Bapak Ibu sama yang di MDA kemarin. Insyaallah beda nih. Ya, enggak sama. Nanti ada tambahan-tambahan. Seandainya ada perbandingan mazhab, kita akan kemukakan perbandingan mazhab. Ya. Tapi ini kan wadih, enggak usah panjang lebar kali lah, fikih wadih kan. Baik. Lebih dan kurang saya mohon maaf mungkin ya. Itu ya terlupa. Untung Bapak ingatkan. Jazakallah khairah. Akidah, fikih, akhlak Bapak Ibu. Itu menurut ulama kita. Sebagian ulama yang lain dua aja nya. Akidah sama fikih. Menurut ulama kita tambah lagi akhlak. Tasawuf. Ilmu hati gua. Jangan najis-najis tai, ayam tai, cicak aja yang dibahas, darah. Bahas najis di dalam hati juga. Tengok Pak, kau tasawuf Pak? Najis dalam hati. Ada najis dalam hati, Bu? Ada. Itu perlu dikaji juga tuh. Perlu dibersihkan juga tuh. Kalau yang di luarnya bisa dibersihkan, Pak. Cuci pakai air yang mutlak, bersih dia. Boleh kita gunakan lagi pakaian itu untuk salat, sajadah itu untuk salat. Kalau di dalam hati ini macam mana mau dicuci, Pak? Mau Bapak beros? Tidak bisa. Pakai Baiklin tidak bisa, Pak, mati. Terus macam mana Pak Ustaz? Ada kajinya itu Bapak Ibu. Najis dalam hati ini tidak sah salat Bapak Ibu. Ya, kau salat Allahu Akbar, mengakulah yang paling soleh.
Aku lah yang paling banyak ibadah. Aku lah yang paling hebat ibadah. Itu najis dalam hati itu. Najis dalam hati itu. Allahu Akbar. Aku nampak Allah. Ni Allah ni. Ni Allah. Allah tak cogok gadang badannya, gagah bentuknya. Itu ndak Allah tu, iblis tu. Maka jangan dibayangkan model itu pas solat itu. Kan dua peringkat itu. Kalau kita tidak mampu merasakan bahwasanya kita dapat syuhud dengan Allah, musyahadah nama itu Pak, bukan level peringkat kita itu musyahadah itu. Yang kedua aja lah, apa dia? Sekurang-kurangnya kita merasakan Allah memperhatikan kita. Itu di dalam tasawuf semua itu Bapak Ibu. Kita ibadah tuh Allah memperhatikan kita. Jangan kita pula membayang-bayangkan bentuk Allah tuh tak berupa, tak berbentuk. Jangan dibayangkan. Jadi ada najis-najis di dalam hati. Takabur, riya, sum'ah, itu di dalam ilmu tasawuf menurut para ulama sufi tidak sah salatnya. Kalau fikih sah. Fikih enteng aja Pak. Bersih nak pakaiannya, badannya, tempatnya dari najis, bersih, suci, sah. Tasawuf ada takabur, ada riya, ada dendam, ada dengki dalam hati, tidak sah salatnya kata ulama sufi. Oh, bersihkan dulu tuh. Ada istilah mereka, ini jangan dipahami sebagai paham yang salah pula nih. Berasihan dulu baru kalian sholat. Bilo lo kah berasihannya kalau tidak sholat tuh? Berasihan dulu aja. Ada bapak pernah dengar? Berasihan dulu baru kau sholat. Wang sholat hati yang menajis sadonya. Tidak sah sholat kau. Jadi gimana? Bersihkan dulu. Bersihkan dengan apa? Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla. Beruntung orang yang selalu mentazkiyah hatinya, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya dari penyakit-penyakit yang dicela. Dengan apa? Dengan berzikir, mengingat maut, salat, fasalla, salat. Ikut salat ditinggalkan bilo, kabar siap tambah kumualanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tiga tu Pak, yang tiga akhlak atau tasawuf ya menurut ulama kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wa taufiq illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.